Kecamatan Belaraja dan Kecamatan Liati, dan saya berharap dan menghimbau kepada caleg dipersiapkan untuk jaga kesehatan agar supaya nanti sampai tanggal 14 sehat dan sukses untuk menyelesaikan Partai Golkar di masing-masing kecamatan. Terima kasih. Dan saya banggakan semua saksi sekecamatan Jati alhamdulillah hadir pada hari ini persiapan BIMTEK di gedung DPD Golkar di Tiga Raksa. Sebentar lagi kita berangkat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi di tempat sekret PK Golkar Kecamatan Jati. Selawat serta salam, marilah kita perbanyak dan kita amalkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Yang pertama, saya sebagai PK Golkar Kecamatan Jati mengucapkan terima kasih atas partisipasi untuk mensukseskan pemilu 2024 bulan 2 tanggal 14 Februari, kebetulan hari Rebo pemilihannya. Coblos Haji Rebo Muhyiddin. Jadi kesuksesan pemilu ini ada di para bapak-bapak ibu-ibu untuk menjadi saksi Partai Golkar yang ada di Kecamatan Jati. Kebetulan saya Ketua PK Golkar Kecamatan Jati. Tahun ini saya mencalonkan diri sebagai DPRD Kabupaten Tangerang mewakili Kecamatan Jati. Jadi sebelum jadi saksi, saya minta doa dan dukungannya keluarga-keluarga kita yang ada di Kecamatan Jati. Sangat disayangkan masyarakat Kecamatan Jati memilih dewan orang luar. Setelah jadi tidak akan memikirkan di Kecamatan Jati. Kemarin aja Musrembang tidak ada satupun dewan yang hadir. Apakah tidak sedih sebagai warga di Kecamatan Jati? Jadi saya sudah siap apapun untuk mengawal aspirasi Kecamatan Jati, karena sangat sayang Kecamatan Jati ini aktivitasnya hampir 50.000. Seharusnya udah jadi 2 kursi, 2 dewan yang harus jadi dari Kecamatan Jati. Tapi saya tolong bapak-bapak ibu-ibu pasti punya keluarga, punya sahabat, punya tetangga, tolong dukung saya. Nomornya nomor 10 dari Partai Golkar. Sampaikan sebelum tanggal 14 Februari. Saya mohon agar bapak-bapak bantu bergerak buat masyarakat yang ada di Kecamatan Jati biar hasilnya maksimal. Dan saya juga punya visi misi buat membangun masyarakat Kecamatan Jati biar Kecamatan Jati jangan sampai tertinggal, apalagi ketenaga kerjaan yang sekarang ini sulit. Tidak ada sosok yang mengawal masyarakat kita. Contoh Pebuaran, Gintung, Manggar, apa ada pabrik? Tidak ada. Kalau tanpa dikawal oleh kita siapa? Itulah ke depan saya tujuan untuk mengawal aspirasi keluhan masyarakat yang ada di Kecamatan Jati. Jadi tolong jangan melihat uang 50.000 atau sembako, tapi nasib 5 tahun mau dikemanakan Kecamatan Jati. Ini harapan kita semua, bahwa kalau mendukung dan orang niat mau mensukseskan untuk anak-anak kita, keluarga kita, mencoblos hari Rebo tanggal 14 Februari itu sama aja mendukung kesuksesan Kecamatan Jati. Jadi saya ingatkan bahwa tanggal 14 Februari hari Rebo dari Partai Golkar nomor urut 10 tinggal pilih gampang, pilih Haji. Jadi simpel. Jadi ajak ibu-ibu, keluarga kita, sahabat kita,
Jadi yang jadi saksi untuk kegiatan tanggal 14 Februari itu hanya honor dari DPD. Tapi ketika saya terpilih akan saya tambahin menjadi saksi yang sama terjadi. Ini ada datanya semua. Boleh datang berbondong-bondong saya setelah terpilih. Pasti akan saya kasih bonus yang menjadi saksi di Kecamatan Jayati. Jadi harapan saya bukan bapak-bapak ibu aja yang hadir pada siang hari ini. Tolong keluarga, tetangga, sahabat, bantu saya. Saya yang punya visi misi bagus di Jayati, kalau tanpa didoakan, dijadikan oleh kawan, harapan visi misi itu tidak akan terlaksana. Tapi kalau visi misi saya bagus, didoakan, mendukung, dijadikan saya, boleh saya kritik, boleh saya tuntut, karena saya wakil rakyat, khususnya Kecamatan Jayati. Kalau tidak ada sosok yang berani eksekusi di kecamatan, masyarakat kita, warga kita tertindas oleh orang-orang luar. Karena kemampuan kita kadang-kadang minim. Anak-anak kita sampai sekolah SMP, SMA, ditambah masuk kerja tidak ada yang bawa, sulit. Tapi saya akan berkomitmen apabila terpilih, khususnya masyarakat Kecamatan Jayati, saya akan mengawal baik tenaga kerjaan atau aspirasi pembangunan yang ada di Kecamatan Jayati. Jadi saya pribadi mohon maaf apabila hari ini yang telah meninggalkan pekerjaan atau yang lain karena demi kesuksesan pemilu dan demi kesuksesan Kecamatan Jayati, saya pribadi apabila ada kekurangan baik secara penghormatan, sambutan, tempat jamuan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan harapan saya, dengan kerja keras bapak-bapak ibu-ibu, mudah-mudahan 2024 sampai 2029 Jayati bisa maju yang lebih besar lagi. Itu harapan saya. Jadi demokrasi politik itu capek kalau nggak ikhlas untuk memimpin masyarakat. Yang ada setelah jadi pasti ngumpet. Tapi saya siap karena saya sudah cinta dan tinggal di Kecamatan Jayati. Saya wajib membela masyarakat yang ada di Kecamatan Jayati. Itu harapan saya karena saya juga bekerja tanpa didoa didukung oleh ibu bapak-bapak. Tidak mungkin harapan itu terrealisasi dan bisa untuk dilaksanakan di Kecamatan Jayati. Terima kasih. Saya dengan tim kita berdoa di tanggal 14 Februari, jangan lupa berdoa dan dukung saya. Niat ibu-ibu bapak-bapak pasti akan berhasil. Sama aja itu ibadah untuk menyelamatkan khususnya di Kecamatan Jayati. Mungkin kurang lebihnya itu saja. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya 13 hari lagi. 13 hari lagi. Yang di belakang apa kalau memang ada bangku yang kosong ke depan aja nggak apa-apa. Ini masih kosong di depan nih. Kosong 3 lagi. Ya. Masih kosong di kanan nih kosong. Kelihatannya nggak ada yang belum masuk di dalam. Fahmi, jangan kosong. Ya ini kosong nih, masih kosong. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, binikmatillah la haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Andi Ahmad Dahlan. Beliau adalah calon anggota DPR RI Dapil Banten 3 dan sekarang masih menjabat sampai bulan Oktober.
Kita doakan supaya panjang umur, sehat badannya, sehat jasmani dan rohani. Nanti kita pilih tanggal 14 dan bisa amanah. Setuju? Yang saya hormati Sekretaris DPD Partai Golkar Bapak Muhammad Kamur, Ketua Fraksi, anggota DPRD, kita doakan juga beliau akan calon di depan, insya Allah. Kabul. Dan Wahyu Nugraha ini calon Provinsi Banten, nggak kelihatan. Coba bagian doanya. Ini banyak juga. Pak Denny juga ada, kemudian Kapil 1 ada Pak Hajirbo, berarti Hajirbo. Banyak juga beberapa Pak Askis Nur Saga. Kemudian ada Nur Rajab juga ada nih. Mana ada lagi, nggak ada lagi. Mudah-mudahan yang hadir hari ini, ya, mudah-mudahan kita doakan supaya terpilih, ya, supaya bukan terpilih aja, dilantik langsung, ya. Dan yang saya hormati Ketua PK Kecamatan Belaraja ini sekaligus calon juga, Ketua PK Kecamatan Biati calon juga, Ketua PD PL dan para saksi, bukan calon lagi, ini para saksi yang saya hormati dan yang saya banggakan, sekaligus yang saya cintai, ya. Bapak yang hadirin, hari ini kita pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita bisa silaturahmi dalam rangka bimbingan teknik Partai Golkar 2024. Dan salawat serta salam adalah kita tercurah kepada junjungan Islam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan serta keluarga dan sahabatnya yang telah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita senantiasa nanti di yaumil kiamat diberikan syafaat. Amin. Yang pertama saya tegaskan sekali lagi, Bapak dan Ibu adalah undangan ke sini untuk nanti diberikan materi sebagai saksi, tugas dan fungsi sebagai saksi apa aja yang dilakukan. Nanti ada yang secara teknis disampaikan, ya. Bapak dan Ibu nanti cermati, dengarkan baik-baik tugas fungsi sebagai saksi Partai Golkar adalah seperti apa dan bagaimana. Lalu kemudian Bapak dan Ibu ini hadir ini sebagai saksi adalah salah satu penggerak Partai Golkar yang ingin menyukseskan, bukan hanya saksi aja. Saya berharap nih, ya, Bapak dan Ibu, kalau misalkan Bapak punya suami, aku wayahna bantuan Golkarnya, ya kan? Kemudian kalau ada istri, apa punya suami, suami punya istri minimal 2, apalagi punya anak, keluarga bawah, wayahnya bantuan Golkar, ulah jadi saksi baik, punya nggak? Terutama nih Kecamatan Jayanti, dukungannya udah bulat tuh. Ke siapa dukungannya kabupaten? Hah? Kabupaten. Provinsinya siapa? Provinsi. Hah? Provinsi. Kabupatennya siapa? Bawah. Sekretaris siapa? Katanya menjadi saksi Partai Golkar, calon aja nggak tahu ini. Gimana urusannya? Calon aja nggak tahu gimana. Nah kemudian presidennya siapa? Ya kalau udah tahu Prabowo, wayana di Prabowo menang di Kecamatan Jayanti, Kecamatan Belaraja. Jadi tugas Bapak dan Ibu saksi nanti secara teknis diterangkan, ya, tugasnya bagaimana, caranya bagaimana, ya kan, sah dan tidaknya bagaimana. Karena ini salah satu apa tuh, Bapak dan Ibu ini merupakan kelompok yang terbesar untuk memenangkan Partai Golkar. Ya, kalau misalkan saksinya tidur atau melewat, akan bahaya urusannya. Ya. Nah, pasti pertanyaannya apa? Wah, katanya kalau nanti mau dikasih honor Madrid,
Pengen honornya dulu. Pengen honornya dikasih tahu ya. Ya, saya jelaskan Bapak dan Ibu nanti dikasih honor ya. Itu 300.000. Tapi ingat 300.000 ini yang kerja, yang nggak mau kerja jangan kasih ya. Nah, kemudian kalau udah punya tugas, honornya udah tahu jelas. Kemudian kalau misalkan saksi yang ada di sini ada yang ngasih misalkan 200.000, laporkan ya. Ya. Berarti jalannya ada yang nggak beres. DPD akan memberikan honor 1 TPS atau orang saksi 300.000. Ya. Belum kasih bonus lagi mas saya. Ya. Ini bukan apa, bukan relawan TPS, bukan korset ini saksi ya, harus tanggung jawab terhadap kerja dan kinerjanya. Yang pertama, Kecamatan Balaja, kalau ada TPS, berapa TPS Balaja? 350 di antara 350 TPS yang banyak, nanti saya kasih bonus. Iya, Balaja. Tapi harus semangat ininya, apa saksinya? Kalau ibu pagi-pagi berangkat nanti sholat subuh dulu. Kalau muslim semua muslim semua ya, sholat subuh dulu setengah 5, nah doa mudah-mudahan ya Allah sampai golkar menang gitu. Ini yang hadir lebih dari 40 orang ya Allah, mudah-mudahan partai golkar menang gitu. Kemudian calegnya menang gitu. Siapa yang mendukung maka itu mah dia mau masjid ya kan. Tuh kemudian Bang Andi ya, itu yang jelas Prabowo ya kan dua ya. Prabowo semua. Iya, jadi harus apa ini ya teman dulu Prabowo nomor 2, kemudian DPR RI nomor 2, OS nomor 2, nomor berapa nomor 10 ya, masing-masing kecamatan. Pengen berapa bonusnya? Yang jual aja. Saya kasih bonus di TPS 2 juta. Namanya kemana? Udah siapin mas saya. Udah, teman-teman. Iya, kamu serius ini pak, bukan main-main. Ya, saya kasih bonus. Ini bukan yang untuk dikasih ini bukan ke konsep bukan, tapi ke saksi ini pak. Jangan misalkan salah memperjebakkan ya. Ini konsep, nggak tahu konsep pak. Ini saksi yang tugasnya untuk mencatat, melaporkan, dan lalu kemudian perlu diingat apabila saksi dari calon-calon yang lain untuk menanyakan nggak boleh dikasih. Kalau saya katanya berapa hasil punya saya, ibu dan bapak tugasnya untuk melaporkan secara berjenjang ya. Laporkan ke PD, ke PK, kalau ke desa lapor ke PD atau ke PK. PD ke PK artinya jangan sampai menanggung beban. Nanti ada kekeliruan masalah urusan ini suara nanti saksi yang kejar-kejar ya. Yang saksi juga tugasnya harus tegas. Kenapa tegas? Karena saksi kita lindungi. Kalau memang perlu ada masalah yang benar-benar harus tidak hitungannya kurang sesuai, maka jangan dulu datangkan saksi ini. Saksi ini adalah salah satu pilihan oleh Partai Golkar dan dipercayakan kepada Bapak dan Ibu. Setuju nggak? Nah, setelah saksi ini kita tidak akan bubarkan berkelanjutan saksi juga. Kenapa berkelanjutan? Karena kita akan menghadapi pilkada, Bapak dan Ibu. Saya jadikan saksi lagi. Ya. Tapi kerjanya urus serius. Ya, nanti pilkada saya jadikan saksi lagi. Setuju? Tadi baru Kecamatan Balaja 2 juta ya. Jangan tiba. Kalau penyakit sama dan apa-apa 2 juta ya. Ya, harus adil. Nanti saya siapin ya, nanti disiapin sama saya. Satu hari tanggal 14 sorenya udah kelihatan itu. Atau besoknya tanggal 15 udah kelihatan. TPS mana yang paling terbesar ya. Paling terbesar Partai Golkar yang unggul. Nah, sehingga Bapak dan Ibu itu mempertanyakan ke Ketua PK. Ketua PK siapa nanti ada daftarnya? Oh, sama ketua 17 saya dapat ambil uangnya ke siapa? Insya Allah dijamin ya. Insya Allah. Tapi ini janji saya. Saya yang janji ini cuma bukan ketua PK bukan.
Ya, ingat siapa? Kalau siap, saya terima kasih kepada calon saksi, bukan calon saksi, ini saksi ya, saksi Partai Golkar yang hadir hari ini. Semoga diberikan kesehatan sampai 14 Februari 2024 untuk menjadi saksi, dan selamat bekerja untuk menyukseskan Partai Golkar ya. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat semua ya. Semangat ya. Yang terhormati Ketua DPD Partai Golkar Bapak Haji Mat Romli, yang insya Allah juga dilantik nanti menjadi bupati 2024-2029. Yang saya hormati Pak Sekjen Muhammad Amun, yang saya hormati Caleg Provinsi Pak Wahyu Nugraha, yang saya hormati Bu Beni, ya, Bu Masjid, ya, Pak Purbo, para saksi yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Taala, yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan langkah, umur, rezeki tentunya kita dapat berkumpul dalam rangka indeks saksi Partai Golkar. Salam dan salam intinya kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saya terus terang bangga sekali kegiatan DPD yang baru saya lihat kali ini, ya, DPD Partai Golkar Kabupaten sangat serius ya menghadapi pemilu 2024-2029. Beri apresiasi pada ketua partai. Bapak Ibu, adik-adik, para saksi yang saya banggakan, tentunya pertama pada hari ini saya ingin berkenalan. Banyak yang belum kenal ya, lihat-lihat di baliho, di flyer dan lain-lain, dan pada kegiatan-kegiatan masing-masing tandem ya, yang mana tandem saya ini hampir semua yang tidak satu nih ketua, hampir semua, dan alhamdulillah ketua TK maju semua ya, dan tentunya banyak yang belum mengenal saya sebagai anggota DPR RI dari Dapil 3 Banten yang sudah 2 periode, Bapak Ibu sekalian, sudah 2 periode 2014 dan 2019 ya, dan ini insya Allah ya pada tahun 2024 ini adalah kegiatan saya sebagai caleg yang periode ketiga. Ya, salam kenal dari saya buat seluruh saksi. Pada hari ini saya ingin menyampaikan bahwa saksi ini mempunyai tugas yang sangat penting. Kerja-kerja politik kami ini, ya, yang selama ini kami kerjakan, ya, yang Pak Rebo kerjakan, yang Bung Masjid kerjakan, Bung Beni kerjakan, dan lain-lain ya, termasuk Bung Nurul kerjakan. Ini tidak ada gunanya kalau saksi kita lemah, betul nggak? Nggak ada gunanya. Yang kita semua aktif saksi-saksi kan, Pak Masjid udah berapa kali diinfus yang saya dengar. Ketua saya diinfus, ketua saya diinfus. Ini yang harus diinfus apa naik kantong atau? Jadi memang kerja-kerja politik kita ini akan sia-sia kalau Bapak Ibu sebagai saksi, adik-adik sekalian sebagai saksi tidak benar-benar serius dan sungguh-sungguh mempelototin ya bagaimana perhitungan dari finalisasi, perhitungan dari suara kita. Tentunya itu kerjaan yang dalam satu hari mungkin yang sangat melelahkan. Tetapi kelelahan itu dapat kita
obati kalau kita di masing-masing TPS kita bisa memenangkan Partai Golkar. Siap? Jadi memang Bapak Ibu sekalian, kami bertanggung ya, saya sebagai anggota DPR RI dan caleg DPR RI yang kali ini kita nomor 2. Tetapi dengan nomor 2 itu Pak, kebetulan saya masih bersemangat. Apalagi Pak Ketua di Kabupaten membukakan pintu saya yang lebar-lebarnya bertemu sama semua PK-PK, kecuali beberapa PK yang memang sudah mempunyai pilihannya. Jadi memang kerja-kerja politik ini kita sudah lakukan dan semua saya anggap caleg-caleg ini penuh komitmen bekerja keras betul. Kita lihat dari hasil survei yang sangat menggembirakan Partai Golkar dan insya Allah Partai Golkar akan jadi pemenang di kabupaten. Nah, kembali lagi pada saksi, ya, saya tentunya berharap dengan keseriusan kalian nanti pada hari itu, ya, benar-benar mencatat, ya, kemudian mengamati bagaimana proses pemilihan, penghitungan, dan kita kadang-kadang suka, ya, di antara caleg-caleg Partai Golkar justru yang saling biasa dimainkan di situ. Makanya adik-adik dan Bapak Ibu sekalian harus benar-benar mencatat. Ya, nanti akan dijelaskan oleh caleg juga, tapi sebagai sebagai pemberi materi dari Bintek Saksi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tentunya saya secara pribadi berterima kasih kepada para saksi, ya, yang memang ini pekerjaan yang tidak gampang, ya, tidak mudah, memerlukan kesiapan, ya, jasmani, rohani, dan kesiapan kesehatan kita perlu dijaga karena memang perhitungan suara di masing-masing TPS kita tidak tahu berapa lama akan berlangsung, ya. Jadi saran kepada adik-adik Bapak Ibu sekalian yang sebagai saksi, jaga kesehatan, ya, terutama menjelang hari H perlu dijaga kesehatan. Jangan nanti, ya, pada hari H, ya, banyak yang belum ke TPS sudah pada flu, pada sakit, mudah-mudahan enggak, ya, tapi kita harus jaga kesehatan kita. Mungkin itu dari saya. Terima kasih kepada Ketua PK, Pak Masjid, Pak Rebo, ya, kerjasama kita selama ini. Dan inilah yang saya lihat, Ketua, bahwa kerjasama kami ini menghasilkan suatu keseriusan, ya, berpartai, dan insya Allah ini menjadi kita punya database untuk sebagai saksi ke depan. Dan adik-adik Bapak Ibu sekalian, ya, semua yang terdaftar sebagai saksi akan terdaftar di database saya. Insya Allah nanti saya terpilih, insya Allah juga saya akan memberikan program secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan keterampilan masing-masing. Kalau ada yang UKM, mari kita kerjakan UKM. Kalau ada yang perlu kegiatan-kegiatan lain, tentunya nanti ada program-program yang bisa. Dan selama ini saya lakukan di Dapil 3 Banten. Mungkin itu dari saya. Selamat bekerja, ya, jaga kesehatan, dan terima kasih atas partisipasinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.